dicantumkan dalam sejarah Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Prabu Pakuwati Ratna Kemuning. Sumber, https://www.facebook.com/metropolitan Cirebon Raya/metropolitan Cirebon Raya. Astana Pakuwati adalah bukti peninggalan dakwah Islam di Cirebon Barat Daya. Melalui jalur perdagangan, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri, perkampungan pedagang Muslim di negeri asing yang disebut Koja. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Kemudian Islam menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dimulai dari wilayah-wilayah di tepi pantai yang dijadikan pelabuhan perdagangan sampai ke daerah-daerah pedalaman Indonesia. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh Islam adalah Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat dilakukan oleh seorang wali yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia menyiarkan agama Islam mulai dari daerah tepi pantai seperti Cirebon hingga ke daerah-daerah pedalaman seperti ke Majalengka, Kuningan, Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Agama Islam sudah hadir di Cirebon sekitar abad ke-14 mengingat daerah ini merupakan bagian dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa, kawasan jalur pelayaran perdagangan yang telah dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang dari berbagai negara termasuk para pedagang Muslim. Jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan Cirebon seperti Pelabuhan Muara Jati, dengan tokoh wali yang menyiarkannya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati melakukan beberapa teknik atau metode. Tujuannya adalah agar Islam dapat diterima masyarakat Cirebon tanpa adanya paksaan, karena jika agama Islam dipaksakan maka dapat menimbulkan gejolak di masyarakat tersebut. Teknik atau metode yang beliau lakukan adalah mengkolaborasikan atau mengakulturasikan budaya dan kesenian setempat dengan ajaran-ajaran Islam. Kesenian yang beliau gunakan diantaranya sandiwara, sintren, tari topeng, pementasan gamelan, tradisi sekaten, wayang kulit, dan lain sebagainya. Bukan hanya melalui kesenian gerak tubuh, melainkan juga melalui kesenian benda mati, seperti batik, lukisan kaca, seni, kaligrafi, dan lain sebagainya. Selain media seni, dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati juga menggunakan strategi pernikahan. Beliau menikahi putri beberapa tokoh ternama dan berpengaruh di Cirebon dengan harapan masyarakat yang percaya kepada tokoh-tokoh berpengaruh tersebut dapat ikut masuk Islam seperti panutan mereka. Wanita-wanita yang beliau nikahi diantaranya: 1. Nyi Babadan Putri Ki Gedeng Babadan, penguasa asal Galuh pada tahun 1471 M. 2. Nyi Kawunganten Putri adik dari Bupati Banten pada tahun 1475 M. 3. Nyi Mas Pakuwati Ratna Kuning Putri Tumenggung Cirebon, Pangeran Cakrabuana Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1478 M. 4. Putri Om Tianio Putri Kaisar Cina, Kaisar Yuanglong pada tahun 1481 M. 5. Nyi Rara Baghdad Putri Saudara Syarif Abdullah, yaitu Syarif Abdurrahman Pangeran Panjunan. 6.
Sunan Muria ingin mengejar sang adipati. Di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gantiri, adik perguruannya yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah dari Keling. Situs-situs tersebut antar daerah satu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sunan Muria, kedua bersaudara itu menghormati Sunan Muria sebagai saudara perguruannya yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Meskipun begitu, tetap saja yang akan menikah dengan putri cantik tersebut tetap Sunan Muria, dan dia hanya sekedar membantu saja. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan dari perguruannya. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik, lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Royono dari tangan adipati yang perkasa, dua bersaudara tersebut meminta bantuan kepada salah satu seorang tokoh sakti mandraguna yang jarak tandingannya adalah Pikul Lodang Datuk. Usai mereka berhasil merebut kembali Tangerang, hari berikutnya Sunan Muria hendak Tangerang ingin mengetahui perkembangan usaha dua bersaudara tersebut. Di tengah jalan beliau bertemu dengan adipati yang tergesa-gesa. Pertarungan pun terjadi, dan hanya dalam beberapa kali gerakan adipati telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tidak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena dua bersaudara telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Dewi Roroyono, maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Royono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Setelah itu Sunan Muria membawa Dewi Roroyono ke pondok pesantren di Gunung Muria. Sedangkan dua bersaudara tersebut diberikan tanah di Desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya.